Dua ini adalah rumus hidup. Yang pandai, hidupnya akan nyaman. Apa yang dikatakan tetua kita itu benar. Hidup ini tidak seperti roda. Dari dalam sisi bahwa di atas dan di bawahnya seimbang. Tidak. Namun hidup ini, kenapa Allah berbuat begini ya? Namun ilmu kita terlalu kerdil untuk mengetahui jawaban kenapa Allah berbuat. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan, mungkin disampaikan juga oleh panitia, Bapak dan Ibu sudah mengetahuinya, bahwa pembicaraan kita di pagi hari yang berbahagia ini, di subuh yang berbahagia ini adalah tentang sabar dan syukur. Tentang sabar dan syukur. Dan dua ini adalah rumus hidup. Yang pandai bersabar dan pandai bersyukur, hidupnya akan nyaman sampai mati, sampai meninggal dunia. Karena rumus hidup hanya dua itu. Hidup kita ini perpindahan saja, perpindahan dari sabar ke syukur, sabar lagi, syukur lagi, syukur lagi, syukur lagi, sabar lagi, begitu. Imam Syafi'i di dalam salah satu lantunan bait syairnya mengatakan, la husnun yadumu wala surur wala usrun alaika wala raha. Takkan selamanya kesedihan senantiasa melanda, dan tidak akan selamanya kegembiraan pun selalu ada. Wala usrun alaika wala raha. Tidak akan selamanya kesulitan terus, sebagaimana tidak akan mungkin selamanya kelapangan terus. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin selamanya nyaman saja sampai meninggal dunia, itu nggak mungkin. Sebagaimana tidak mungkin selamanya sulit saja sampai meninggal dunia, itu nggak mungkin. Tak mungkin seorang hamba hidup menangis saja, sedih saja sampai akhir hayat, sebagaimana ada orang yang hidup bahagia saja sampai akhir hayat, itu nggak mungkin. Dan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i bersumberkan kepada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dan bersumberkan kepada hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah sumber ilmunya seluruh para ulama, termasuk imam yang kita muliakan, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan itu pun dikatakan oleh ulama-ulama lainnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran bahwa fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, lalu Allah ulang, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Poin yang ingin kita petik, hidup itu susah mudah, mudah susah, susah mudah, selalu berganti-ganti. Allah mengatakan bersama kesulitan ada kemudahan, berarti itulah hidup kita, kesulitan kemudahan, kesulitan dan kemudahan, berganti-ganti. Allah pergantikan. Di saat disulitkan, tuntutan hidupnya, tuntutan dari Allah, yang Allah inginkan dari kita sabarnya. Dan di saat kemudahan, yang Allah inginkan dari kita adalah syukurnya. Makanya kita katakan tadi, dua ini rumus hidup. Yang pandai mengamalkannya, nyamanlah hidupnya. Nyaman dalam arti kata bahwa ketika musibah datang dia pandai bersabar, sehingga tidak stres seperti stresnya orang-orang yang tidak pandai bersabar. Dan ketika nikmat yang datang dia pandai bersyukur, sehingga tidak kufur seperti kufurnya orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala,
Rabbul Izzati wal Jalalah. Dahulu kala orang tua kita, tetua-tetua kita yang bijaksana telah mengatakan kepada kita, hidup itu bagaikan roda. Kalau di kita orang Minang, bagaikan roda padati. Hidup bagaikan roda. Apa yang dikatakan tetua kita itu benar. Namun ada sisi lemahnya. Ya, ada benar itu benar. Dari maknanya benar, namun ada sisi lemah. Dari mana sisi lemahnya? Insya Allah kita katakan sekarang. Kalau yang dimaksud bahwa hidup bagaikan roda adalah kadang di atas, kadang di bawah. Di atas maksudnya nyaman, senang, tenang. Di bawah maksudnya ada musibah, menderita, menangis. Di atas maksudnya bahagia, tertawa. Di bawah maksudnya sedih, berlinangkan air mata. Hidup itu berganti-ganti, kadang di atas, kadang di bawah. Maka itu benar sama sekali. Benar. Namun ada sisi lemahnya. Di mana letak sisi lemahnya? Letak sisi lemahnya adalah datangnya kemudahan dan kesulitan dari Allah tidak seimbang seperti roda. Kalau roda kan seimbang perjalanannya, Pak. Antara di atas dan di bawahnya sama. 50% di atas, 50% di bawah. Dan ternyata alur hidup kita yang Allah ciptakan tidak seperti itu. Ayat yang telah kita bacakan tadi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, menyatakan apa yang saya katakan. Intinya adalah, kita tidak ingin berpanjang-panjang, intinya adalah hidup ini tidak seperti roda. Dari dalam sisi bahwa di atas dan di bawahnya seimbang, enggak. Namun hidup ini Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada kita telah mentakdirkan bahwa di atasnya lebih banyak daripada di bawahnya. Nikmatnya jauh lebih besar daripada musibahnya. Kenyamanannya jauh lebih besar dan banyak daripada kesempitannya. Itulah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak usah jauh-jauh, satu pertanyaan saja yang dengannya terjawab. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita lebih banyak sehat atau sakit? Nah itu dia udah. Cukup itu. Hidup memang kadang sehat, kadang sakit, kadang sehat, kadang sakit. Namun perputaran sehat dan sakit tidak seperti perputaran roda. 50% hidup kita sehat, 50% hidup kita sakit. Tidak seperti itu. Justru sehatnya jauh lebih banyak daripada sakitnya. Anugerah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Naam, Allah pertukarkan. Kadang sakit, kadang sehat. Allah pertukarkan, kadang menangis, kadang tertawa. Namun ketahuilah, tertawanya akan lebih banyak daripada menangisnya. Maka perputaran hidup manusia bagaikan roda, benar dari satu sisi, lemah dari sisi yang lain. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya dalam sabar dan syukur adalah biarkan Allah mengatur apa yang ingin Ia lakukan. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita berhadapan dengan apa yang Allah takdirkan. Jangan sibukkan diri kita sebagai seorang hamba, jangan sibukkan diri kita sebagai seorang manusia memikirkan kenapa Allah berbuat begini ya. Jangan. Dan itulah kelemahan hidup manusia sekarang. Pembicaraannya, kenapa Allah begini? Kenapa Allah begini? Kenapa Allah takdirkan ini? Kenapa wabah ini belum juga hilang? Kenapa? Saudaraku, saudariku, itu perbuatan Allah. Kenapa ditanya? Dan siapa yang akan menjawabnya? Tak ada gunanya.
kita memperpanjang pembicaraan yang kita tidak akan menemukan jawabannya, karena Allah tidak akan menurunkan kepada kita malaikat Jibril untuk menjawab pertanyaan itu. Dan tidak ada lagi malaikat Jibril akan turun kepada Nabi manapun, karena Nabi sudah habis dengan wafatnya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanyakan kenapa Allah berbuat. Allah itu berbuat, pasti berbuat dengan keadilannya, dengan kasih sayangnya, dengan cinta kasihnya kepada para hamba. Kalau tahu pun terasa tidak nyaman, kita tidak tahu rahasia di balik semua ini. Karena apapun yang Allah buat kepada hamba, berangkat dari sifat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiap hari Pak, 5 kali sehari semalam minimal, selalu diperdengungkan kepada kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Maha pengasih, maha penyayang itu artinya selalu ingat Allah itu apapun yang ia lakukan berangkat dari kasih sayangnya kepada kita para hamba. Namun ilmu kita terlalu kerdil untuk mengetahui jawaban kenapa Allah berbuat. Walaupun mungkin sebagian kecilnya bisa kita ambil hikmah, ya. Seperti kita katakan bahwa para ustadz mengatakan kita ditegur oleh Allah, bisa. Karena memang kita nyata bahwa kita telah banyak melakukan kesalahan. Bahwa ini teguran untuk kembali kepada Allah, bisa. Namun untuk mengetahui secara maksimal, secara total kenapa Allah berbuat, itu mustahil. Akan tetapi yang penting adalah jangan bertanya kenapa Allah berbuat, karena Allah tidak pernah menzolimi apapun dan menzolimi siapapun. Yang ia lakukan adalah kasih sayangnya dan keadilannya kepada para hamba. Jangan sibukkan diri kita bertanya, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begitu. Karena apa yang kita tanyakan kenapa dan mengapa, kita sedang bertanya kenapa Allah berbuat. Siapa yang akan menjawabnya? Oleh karena itu, yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW, dan semua kita dengan lisan kita mengatakan ingin mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta adalah menyikapi, bukan mempertanyakan kenapa. Menyikapi apa yang Allah sedang takdirkan dalam kehidupan kita. Dan yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita itu hanya 2 yang tadi: kemudahan, kesulitan. Sesuatu yang nyaman, nikmat Allah turunkan, dan sesuatu yang tidak nyaman, musibah yang Allah turunkan. Yang maka yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Nabi adalah menyikapi apa yang Allah takdirkan. Singkat ceritanya adalah siapkan diri dengan 2 sifat.